泰坦！你这老东西还活着！老高，你这死胖子比我还大好几岁，你都活得好好的。Selanjutnya, kakek Titan diajak masuk ke ruangan Logao, dan ia menunjukkan crossbow kepada kakek Titan. Dia mengatakan bahwa yang merakit senjata ini adalah orang yang sangat jenius. Sedangkan Logao sendiri tidak bisa merakit ulang crossbow tersebut setelah sekian lama mencobanya. Kemudian, Tangshan yang melihat crossbow pada Logao, Tangshan bertanya di mana ia mendapatkannya. Logao menjawab bahwa ia telah membelinya. Logao berbalik bertanya, mengapa mereka tahu tentang crossbow tersebut? Jawab Tangshan, crossbow tersebut adalah buatan Tangshan sendiri. Mendengar jawaban itu, Logao bergegas menuju Tangshan dan meminta untuk menunjukkan cara agar bisa memperbaiki crossbow tersebut seperti sedia kala. Jika Tangshan mengajarinya, Logao akan memberi gelar pandai besi tingkat dewa tanpa perlu ujian, ujar Logao kepada Tangshan. Kemudian Tangshan melihat crossbow milik Logao tersebut, dan benar saja, ternyata crossbow tersebut adalah buatan Tangshan untuk Sekte Qiaoleu. Nah, di sini mungkin pada saat mereka diserang oleh Aula Wuhun, ada seseorang yang mengambil dan menjual kepada Logao. Namun, karena bentuknya yang unik, Logao bereksperimen dengan meneliti komponen crossbow tersebut, namun tidak pernah bisa mengembalikannya seperti sedia kala. Ini disebabkan senjata rahasia yang dibuat oleh Tangshan memiliki komponen yang rumit dan ciri khas tersendiri, sehingga tidak ada orang yang mampu menirunya atau menduplikatkannya. Di sini, Logao meminta Tangshan untuk memperbaiki senjata tersebut di ruangannya, tapi Tangshan menolaknya. Tangshan berkata, jika ia memperbaikinya di sini, maka pembuatan crossbow akan bocor dan merugikan Sekte Tang. Logao yang mengira Tangshan adalah murid kakek Titan, Logao pun mengadu kepada kakek Titan untuk menyuruh Tangshan menuruti perkataannya. Namun, kakek Titan menggelengkan kepala dan mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa, dikarenakan Tangshan adalah ketua kami, pemimpin dari Sekte Tang. Tangshan adalah ketua Sekte Tang, sehingga kakek Titan terikat pada peraturannya dan tidak boleh membiarkan orang luar mengetahuinya, ujar kakek Titan kepada Logao. Dilanjut dengan mengatakan, di Sekte Tang, crossbow adalah senjata biasa, masih banyak senjata yang lebih hebat dan kuat. Dengan pernyataan tersebut, Logao penasaran dan ingin bergabung dengan Sekte Tang. Dan Oscar pun menjawab, jika ingin bergabung dengan Sekte Tang, maka dia harus mematuhi aturan sekte. Di sini, Logao kesal karena dia dibatasi. Kemudian berkata, bukankah jika pandai besi mengetahuinya, itu akan menaikkan derajat pandai besi? Tangshan menjawab, keuntungan pandai besi memang baik, namun juga harus memikirkan sekte sendiri. Mungkin kedepannya Sekte Tang akan bekerja sama dengan asosiasi pandai besi di kota Genshin. Nah, Logao terus membujuk Tangshan, tetapi Tangshan juga terus menolaknya. Logao kemudian mengambil tindakan dengan memanggil Shilong. Shilong pun mendekatinya, dan tiba-tiba Logao menyerahkan jabatannya kepada Shilong sebagai presiden pandai besi di kota Genshin. Setelah Logao menyerahkan semua jabatannya kepada Shilong, dia memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Setelah itu, Logao langsung menanyakan pembuatan crossbow tersebut. Tangshan pun berkata bahwa crossbow tidak cocok untuk seorang pengrajin tingkat surgawi. Kemudian dia diberi cetak buruk.
berisi senjata jarum pir. Senjata tersebut adalah senjata dengan kekuatan yang cukup untuk membuat tingkat Daoluo tewas. Tang San juga menjelaskan bahwa tujuan ia ke sini adalah untuk mencari logam dengan jumlah yang sangat besar di kota Genshin ini. Mendengar perkataan tersebut, Lu Gao langsung menyuruh Shilong untuk membantu Tang San dan yang lainnya. Kakek Titan pun mengeluarkan daftar untuk barang yang dibutuhkan oleh Sekte Tang dan menyerahkan kepada Shilong. Kemudian Shilong melihat daftar tersebut dan tiba-tiba terkejut ketika Sekte Tang akan membeli 10 ton esensi logam. Kemudian Shilong membawa rombongan ke rumah makan. Saat Shilong ingin memesan tempat duduk dan hanya tersisa tempat yang biasa, karena tempat yang bagus telah dipakai oleh bangsawan dari kerajaan Genshin. Shilong bermaksud tidak ingin membuat masalah dan akhirnya mereka memesan tempat biasa. Namun entah kenapa orang kerajaan tiba-tiba mendekati rombongan yang dibawa Shilong dan membuat masalah. Salah satu dari mereka mendekati Shilong dan kemudian menamparnya hingga Shilong tersungkur. Nah, di sini telah diketahui mengapa mereka berbuat semena-mena, karena dia diam-diam sudah disuap oleh Aula Wuhun. Dia juga termasuk antek-antek dari Aula Wuhun. Rombongan dari kerajaan membawa cabai-cabean. Kemudian mereka melihat Rongrong dan Xiaowu. Dia mendekatinya. Di sini kakek Titan tidak tinggal diam, karena perbuatan dari antek-antek ini telah melewati batas, sehingga membuat kakek Titan marah dan mengeluarkan aura. Kemudian Tang San tidak tinggal diam. Dia melemparkan tanda kekuasaan, sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa lagi.